Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan hidayahnya ini kita dapat bersama-sama kembali melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, melalui mimbar di hari Jumat ini, kemudian yang kedua bulan Sya'ban 1446 Hijriah, saya selaku khatib berwasiat kepada hadirin sekalian, marilah kita berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Sebab dengan hidayah dan inayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita serta kesehatan yang dicurahkan saat ini, kita hadir kembali di masjid yang kita cintai ini, memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan rangkaian ibadah pada hari Jumat ini. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah pula kepada keluarga dan para sahabatnya yang setia dan taat menjalankan syariat dan mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam tadi adalah malam nisfu Sya'ban. Sebagian besar kaum muslimin banyak yang melakukan kegiatan. Di antaranya ada yang diisi dengan kegiatan sholat sunnah mutlak ataupun sholat sunnah tasbih, dan ada juga yang diisi dengan pembacaan Al-Quran ataupun membaca Yasin dengan mengambil atau membaca surat yang berjuluk hatinya Al-Quran ataupun sering kita sebut dengan suratul Yasin. Inna likulli syai'in qalbah wa qalbul Qur'ani yashin wa man Qur'ana yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal Qur'ani asyara marrab. Sesungguhnya pada setiap sesuatu itu ada hatinya, dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin, dan barang siapa yang membaca Yasin maka Allah tulis untuknya dengan bacaannya itu mendapatkan 10 kali Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nas. Dengan banyaknya kaum muslimin yang mengisi malam nisfu Sya'ban dengan berbagai kegiatan tersebut, maka pada kesempatan khutbah kali ini saya selaku khatib akan menyampaikan perihal penyelenggaraan amalia nisfu Sya'ban. Dilihat dari landasan historisnya serta sejak kapan dan siapa tokoh ulamanya yang menyiarkan malam nisfu Sya'ban tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, mengenai puasa sunnah di bulan Sya'ban tidak diragukan lagi tentang kesahihannya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak melakukan puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Berdasarkan hadis riwayat Imam Nasai, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Utsman bin Sa'id yang bertanya tentang mengapa Rasulullah banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah menjawab bahwa bulan Sya'ban itu tidak banyak diperhatikan, atau dengan kata lain banyak dilupakan dan dilalaikan para segolongan umat. Karena bulan Sya'ban itu bulan terjepit antara bulan
Syahrul Rajab dengan bulan suci Ramadan. Sabda beliau bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang diangkatnya segala amal, diangkat kepada Allah, dan beliau senang apabila amaliannya diangkat pada saat beliau sedang berpuasa. Adapun mengenai amalia khusus di malam nisfu Sya'ban dapat digali dari beberapa keterangan berikut ini. Yang pertama, dalam kitab Al-Wahib Al-Madisiyah yang disusun oleh Imam Al-Khatalani, beliau ada ulama yang menyusun dan menyarankan kitab mempensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Beliau berkembang di Mesir, mempunyai nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Malik Al-Khatalani. Beliau ulama mazhab Imam Syafi'i yang lahir tahun 850 Hijriah dan wafat tahun 923 Hijriah. Beliau menjelaskan bahwa permulaan diadakannya peringatan malam nisfu Sya'ban dengan diisi berbagai kegiatan rohani adalah dimulai dari generasi tabi'in yang berada di tanah Syam. Saat penyelenggaraan nisfu Sya'ban tersebut menjadi ramai dan viral, lalu bermuncullah berbagai pendapat dan pandangan, termasuk ulama-ulama Hijaz banyak mengingkarinya, bahkan membid'ahkannya, dan yang termasuk wilayah Hijaz adalah Madinah. Ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Alwi Al-Malik memberikan nasihat agar pada malam nisfu Sya'ban kaum muslimin memperbanyak doa, memohon ampunan kepada Allah, mengasihi orang yang meminta-minta atau yang dikasihi, membantu orang yang meminta-minta ataupun dibantu, melapangkan penderitaan orang yang sedang dilanda kesempitan, mengembirakan orang yang dilanda kesedihan, membahagiakan orang yang dilanda nistapa. Kaum muslimin rahimakumullah, dan berbanyak doa pada malam nisfu Sya'ban tersebut berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abu Bakar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahi ila samaa'i dunya lailatin nisfi min Sya'ban wa yaghfiru likulli sa'i illa lirajulin musrik aw rajulin fi qalbihi sahna. Rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi pada malam nisfu Sya'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu dosa kecuali dosa syirik dan dosa orang-orang di dalam hatinya tersimpan kebencian atau kemunafikan alias bermusuhan. Menurut Nasruddin Albani, seseorang ulama yang berpredikat korektor hadis, mengatakan bahwa hadis ini kriterianya lemah ataupun dhaif, akan tetapi tidak maudhu ataupun tidak palsu. Maka tidak ada salahnya bagi kaum muslimin untuk lebih banyak meningkatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat dan ampunannya, dan bukan hanya di malam nisfu Sya'ban saja, akan tetapi di malam-malam lain hanya saja lebih ditingkatkan kualitas dan kualitasnya pada malam-malam istimewa seperti pada malam nisfu Sya'ban sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kemudian yang kedua diisi dengan kegiatan zikrullah dengan dimulainya istighfar, membaca berulang-ulang 2 kalimat syahadat dan zikir-zikir tauhid seperti tasbih, tahmid dan takbir dan tahlil. Melanjutkan menyikapi pendapat Syekh Muhammad bin Alwi bahwa 2 kalimat syahadat merupakan kalimat-kalimat mulia dan sangat baik dibaca kapanpun dimanapun saja, terlebih lagi pada malam nisfu Sya'ban ini. Sambung beliau, seyogyanya seorang muslim mengisi waktu yang penuh berkah dan keutamaan dengan memperbanyak membaca 2 kalimat syahadat, khususnya bulan Sya'ban dan malam pertengahannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, banyak juga di antara kaum muslimin yang mengisi malam nisfu Sya'ban dengan membaca Al-Qur'an, dengan mengambil atau membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Membaca surat Yasin di malam nisfu Sya'ban merupakan salah satu amalan yang boleh dilaksanakan. Amalia ini juga sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian umat muslim. Bahkan membaca Yasin dianjurkan dibacakan lebih daripada 3 kali. Surat Yasin merupakan salah satu surat mulia di dalam Al-Quran. Surah ini mengandung banyak nasihat dan pelajaran sehingga sangat dianjurkan untuk membacanya, utamanya di malam nisfu Sya'ban yang juga penuh kemuliaan ini. Membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban umumnya dilakukan dengan iringan permintaan berupa keberkahan pada umur, harta, dan hajat-hajat lainnya. Terkait hal ini, sejatinya boleh-boleh saja dilakukan karena tidak ada masalah dan tidak berlawanan dengan secara syariat di dalam pelaksanaannya. Lantas,
Mengapa hanya surat Yasin yang dibaca? Tentu jawabannya adalah bahwa surat Yasin adalah hatinya Al-Quran, dan bukan hanya surat Yasin saja yang dibaca, namun termasuk surat pendek ataupun potongan-potongan ayat yang biasa dibacakan oleh Rasulullah SAW sebagian zikir maksurat. Bahkan apabila mampu membaca surat Yasin lebih daripada 3 kali, silakan saja membaca sampai 30 kali, 90 kali, atau 100 kali, atau bahkan menghatamkan Al-Quran pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ingatlah bahwa setiap amal perbuatan sedikit ataupun banyak, apapun yang dilakukan secara ikhlas, maka pasti ia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dipastikan akan mendapatkan balasannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat ke-50 dijelaskan. Wa kullu shay'in fa'alu fi zabur wa kullu saghirun wa kabiri mustaqor. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan, dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis. Kemudian Quran surat Al-Qamar ayat 52. Bahkan dalam surat Al-Zalzalah Allah menegaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, beramalah, beribadahlah dengan tidak mengenal waktu istimewa maupun waktu yang lazim biasa, namun tingkatkanlah amalia pada waktu-waktu yang istimewa. Di antaranya malam Lailatul Qadar, malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan malam nisfu Sya'ban. Meningkatkan amal pada malam-malam tersebut lakukanlah. Kenapa tidak? Allah sedang mempersiapkan fadilah dan rahmatnya bagi yang mengharapkan ridhonya. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim